Sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar. Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 4 ahli. PLT Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto mengatakan 4 ahli pidana yang dihadirkan untuk memberikan keterangan menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPK juga menyerahkan 153 bukti tertulis yang meliputi surat-surat administrasi penindakan, berita acara pemeriksaan, dan dokumen lain yang mendukung penetapan Hasto sebagai tersangka. Sementara itu menurut pihak Hasto Kristianto, KPK telah melakukan kesalahan dalam proses penetapan kliennya sebagai tersangka. Bahwa perolehan barang bukti itu menurut ahli-ahli tadi itu harus dilakukan dengan cara menurut hukum. Nah, persoalannya kan begini, salah satu bukti yang saya kira nanti itu yang kami akan persoalkan adalah mengenai bukti penyitaan terhadap Kusnadi. Ya. Tadi ilustrasi yang disampaikan oleh termohon, kuasa termohon itu tadi tidak benar seperti itu. Ini seolah-olah sah. Sebelumnya Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK mengklaim yakin bahwa Hasto memerintahkan Harun melarikan diri saat OTT KPK pada 2020 silam. Kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu. Kasus suap Harun Masiku sendiri merupakan salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih, meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun, pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus sebagai buronan KPK sejak Januari 2020. Meski sudah 5 tahun buron, keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui hingga saat ini.